September 2025, Facebook melakukan perubahan yang sangat besar dan saya ingin ngasih tahu ke kalian data yang saya buat dan analisa yang saya kumpulkan dari yang kalian butuhkan itu ada di sini. Kalian tonton video ini dari awal sampai habis, saya bakal ngasih ke kalian data analisa secara gratis tanpa harus kalian berbayar. Kalian masuk ke video ini, kalian tepat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini itu bisa membuat akun kalian semakin sehat, jangkauannya semakin luas, tayangannya semakin meningkat. Kita langsung aja ke videonya biar tidak banyak bicara. Kita langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, saya sudah memasuki yang namanya modul ya. Modul yang saya buat perubahan drastis Facebook 2025. Penyebab monetisasi tertunda dan solusinya bagaimana? Kita langsung aja ke poin yang pertama. Larangan saling kunjungi. Banyak sekali pemula itu berharap kita saling kunjung, kita saling melihat profil kita, itu bakalan meningkatkan akun kita. Kita butuh 100.000 orang untuk mendatangi profil kita. Kalian dicat satu-satu itu rasa nggak mungkin teman-teman. Itu rasa nggak mungkin. Jadi saya sarankan stop kalian meminta follow to follow, stop kalian meminta saling kunjungi profil untuk interaksi. Stop. Karena apa? Percuma. Kenapa percuma? Karena kalian membutuhkan 100.000, 1 juta gitu kan, baru terasa. Kalau cuma 100 orang, terasanya dari mana gitu loh. Kita langsung ke poin yang ini, inti dari poin yang pertama. Tidak boleh saling kunjung profil hanya untuk komentar balik seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu interaksi. Algoritma lebih suka interaksi alami lewat komentar. Nah, kalian juga harus tahu algoritma tuh lebih suka dengan interaksi dalam komentar, tapi dengan cara yang berbeda. Kalian itu ketika di beranda muncul postingan teman, kalian langsung komen, itu nggak apa-apa juga, tapi minimal kalian tonton dulu videonya gitu loh. Contoh dia ngupload foto, kita langsung komen, itu boleh. Tapi kalau misalkan dia ngupload video, kalaupun teman kita ngupload video, kalian tonton dulu durasinya gitu loh. Misalkan reels itu cuma beberapa detik, kalian tonton dari awal sampai 20 detik. Misalkan reelsnya 20 detik, ya berarti kalian sudah ngasih poin plus kepada postingan teman kalian, ditambah komentar yang bagus, dan itu bisa menjadi poin yang sangat bagus untuk teman Anda, bukan buat Anda. Kalau temannya berpikir dan dia itu bisa balik ke kita dengan cara yang sama, itu bagus. Tapi kalau misalkan dia balik ke kita cuma komentar doang tanpa nonton video kita dari awal sampai akhir, ya itu berarti bagus untuk teman Anda. Teman Anda bagus poinnya, tapi kalian hancur. Jadi saran saya, tidak ada yang namanya back to back yang bagus ya, sama semuanya juga pasti ada poin plus dan minusnya. Jadi saran saya stop ya untuk saling kunjungi profil. Strategi pancing audiens berdialog agar interaksi nyata. Seperti apa? Seperti kuis, pertanyaan, ataupun dari segi captionnya itu mengandung yang namanya yang bisa dikomentar. Contoh, bikin konsep yang bisa dikomentar, bikin konsep yang dihujat, itu lebih bagus teman-teman. Kenapa? Daripada orang itu berkomentar baik, mending komentar aja yang dihujat. Semakin dihujat postingan kita semakin naik, tapi kita harus kuat mental. Nah, pemula itu nggak mau dihujat dan tidak siap mental. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Akun pembayaran dan fitur monetisasi. Banyak sekali yang nge-WhatsApp, yang komentar, "Bang, MK bang, gimana caranya bisa menjadi ternak akun MK bang? Terus gimana caranya kalau kita misalkan pengen gajian 100 juta gitu kan, 200 juta. Hey teman-teman, bangun dulu, lihat dulu kenyataannya. Jangan mimpi terus. Kalian saya bakalan kasih kenyataan dan saya bakalan kasih dengan faktanya. Banyak kreator kehilangan fitur karena akun pembayaran tidak disiapkan. Ini data loh teman-teman. Saya kumpulkan, MK kamu hilang. Coba lihat pembayarannya, oh belum diisi. Coba lihat di sini, oh pembayarannya bermasalah. Sampai monetisasinya tidak mencairkan uang. Kenapa? Karena pembayaran yang belum selesai. Jadi buat pemula, ingat, pembayaran harus selesai dulu. Lanjut, yang poin selanjutnya itu adalah monetisasi. Misalnya langganan harus diaktifkan sejak awal. Jadi ketika ada langganan yang disiapkan, kalian siapkan, bereskan gitu loh. Jangan asal-asalan. Langganan itu bisa menghasilkan uang dengan secara langsung loh teman-teman. Misalkan satu orang yang mengikuti kita 9.000 rupiah ataupun 8.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian satu orang nonton video kalian ketika setelah MK, apakah ada penghasilan? Tidak teman-teman. Malahan harus 1.000 penayangan baru kebaca 0,01. Padahal fitur langganan itu lebih besar loh kalau dihitungin ya. Langganan, bintang itu lebih besar loh penghasilannya.
Tapi ya karena memang kita terlalu menyepelekan, terlalu kita fokus kepada MK, kita lupa dengan fitur-fitur yang ada. Padahal fitur-fitur yang ada bisa kita manfaatkan. Contoh, pasti kalian komentar, apa sih bang langganan bisa digunain, bisa menghasilin apa sih gitu kan. Terus bang kalau bintang apa sih, orang aja nggak mau ngasih bintang. Nah saya bakal ngasih ya, tenang, dengerin dulu makanya. Langganan itu bakalan bisa berjalan kalau kita bisa menjual sesuatu. Seperti skill kita bisa ngedit nih, kita bisa edit yang bagus, kita bikin yang namanya kelas edit. Saya bakalan buka kelas editor di Facebook saya. Kalian tinggal berlangganan aja, kalian dapat tutorial lengkap yang bisa kalian gunakan untuk ngedit. Apakah ada yang menarik? Betul, karena apa? Karena kalian menjual skill tanpa modal, tapi modalnya kita harus konsisten. Kita ngasih tahu bahwa ke orang-orang kita membuka langganan untuk skill editor. Seperti itu doang teman-teman. Tapi kita nggak tahu skill apa yang kita harus jual gitu loh. Nah kalian harus kenali diri kalian masing-masing. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Turun reaks, penyesuaian algoritma bukan permanen. Nah teman-teman ya, penyesuaian algoritma setiap hari itu ada. Jadi ya kita harus beradaptasi terus, jangan males. Dan ya kalian berpikir ketika kita FYP 1, video yang selanjutnya bakalan FYP. Enggak juga teman-teman ya, kalau misalkan algoritma tersebut sudah berubah. Kecuali kalau kita bikin video A terus FYP dan algoritmanya masih ke sana, kalian bikin video yang kedua dengan tema yang A tadi, itu bakal naik juga dengan hal yang sama. Tapi kalau apesnya video kalian FYP terus bikin lagi video A gitu kan dengan sama yang FYP itu, tapi algoritma sudah berubah, ya nggak bakalan naik teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Yang ketiga itu jarang upload. Bang sibuk, bang nggak ada waktu. Sebenarnya memang kita nggak tahu ya, saya nggak tahu kalian nggak tahu saya. Nah saya kasih tahu dengan cara yang saya gunakan ketika saya sibuk. Oke, yang pertama saya mencatat nggak jauh dari jam yang saya pakai. Ketika detik ini jalan itu adalah uang. Kalau menurut saya, kenapa kok berpikiran seperti itu? Apakah abang itu meniru orang lain untuk motivasi? Tidak, tapi saya motivasi diri saya sendiri. Ketika waktu ini berjalan, ketika saya sedang bekerja, itu berarti saya sedang menghasilkan uang. Ketika saya pulang, saya butuh istirahat setengah jam. Itu cukup sebenarnya. Kalau misalkan kalian berpikiran pengen kaya, pengen dapat duit, pengen dapat banyak uang. Nah, ketika saya istirahat setengah jam, oke, udah cukup. Kita lanjut apa yang bisa saya kerjakan. Oke, ngonten belum nih, saya kerjakan ngonten saya. Tapi kebanyakan kalau misalkan orang-orang ataupun pemula itu, mereka berpikirannya seperti ini. Saya kerja dari jam 6 sampai jam 8 jam 7 malam gitu kan, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore lah, taruhlah. Kita pulang ke rumah, makan, mandi setengah jam, tambah setengah jam untuk istirahat, oke gitu kan. Setelah setengah jam itu kita mikir untuk bikin ide konten, kita mikir untuk bikin video. Dan di situ teman-teman, ketika kalian bisa manajemen waktu, itu pasti kalian itu tahu, oh bisa kok nih saya konsisten. Nah itu teman-teman ya, jangan sampai kalian tidak bisa memanajemen waktu intinya. Lanjut kita baca poin yang pertama. 2025 minimal 7 postingan per hari, foto, cerita, reels, video dan lain-lain. Banyak yang nanyain ke saya, bang, kalau misalkan abang sehari itu berapa sih ngupload video, foto, reel dan yang lain-lain? Ya saya kasih tahu 7. Kalian mau ikutin saya silahkan, kalau enggak pun enggak masalah. Kenapa? Karena saya mengukur diri saya sendiri. Saya bisa 7 ya 7, kalau enggak bisa 7 ya saya turunin gitu loh teman-teman. Nah kalian tanya sama diri kalian masing-masing, kalian bisa nggak bikin 7? Nggak bisa, coba 5. Bisa nggak 5? Bisa, ya udah 5 terus gitu. Kalau nggak bisa 5, 3, 4 itu masih bisa kalian pilih teman-teman. Tapi jangan satu. Kenapa jangan satu? Hey, sekarang banyak loh saingan kalian. Masa kalian mau ngupload 1, saingan kalian 20? Sulit teman-teman untuk munculin postingan kita di beranda-beranda ataupun di FYP orang lain. Itu sulit kalau kita sehari cuma 1 gitu loh teman-teman. Apalagi kita bukan artis. Kecuali kalau artis pun dia ngupload itu banyak. Kenapa? Karena dia mengejar uang juga. Kita lanjut poin yang selanjutnya. Idealnya 7-10 postingan dengan jeda 1 jam. Wah, berat bang. Iya, itu sebuah info, kalian mau ngikutin silahkan. Kalau enggak ya kalian coba manajemen waktu kalian, mau berapa seharinya gitu loh. Ini yang saya sebutkan ini adalah analisa saya, data saya. Oke, lanjut yang poin selanjutnya. Konsistensi postingan meningkat jangkauan dan interaksi. Konsistensi postingan, jadi kita konsisten dengan membuat postingan yang banyak, itu bakalan mengandung orang itu komentar, interaksi, like dan tanggapan itu bakalan meningkat dan meningkat. Kalau kita dengan benar bikin videonya, jangan asal-asalan. Oke,
Kita lanjut poin yang selanjutnya. Yang keempat, konsistensi dan interaksi positif. Konsistensi jumlah upload, kualitas semata. Nah, itu yang saya biasanya kasih tahu ke teman-teman, mau di live streaming, mau di WhatsApp, mau di video-video saya. Mungkin kalian yang udah lama ngikutin saya, udah beberapa kali kalian pasti ingat saya bilang jumlah upload pertahankan. Sekarang 3, besok 3, besok 3, besok 3, besok 3. Pertahanin seperti itu. Kita sanggup 4, sekarang 4, besok 4, besoknya 4 lagi, besoknya 4 lagi. Pertahanin seperti itu. Jangan naik turun. Oke? Lanjut. Interaksi positif dengan audiens pemula dan senior. Nah, interaksi itu bukan hanya komentar, teman-teman. Kalian tuh berkomunikasi baik gitu loh. Berkomunikasi baik, punya silaturahmi yang baik. Seperti saya membuka live streaming untuk kita tanya jawab. Kenapa? Karena agar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan secara langsung tanpa ada jeda untuk saya ngetik. Ketika kalian nanya ke saya, "Bang, kalau misalkan cara monetisasi itu gimana ya, Bang? Bang, apakah ada jalur belakangnya?" Di situ ketika saya buka gitu kan live streaming dan lihat chat kalian di live chat, saya langsung jawab, "Oh, bla bla bla, kayak gini, kayak gini, kayak gini." Kalian paham? Kalau nggak paham pasti komen lagi, "Oh, yang dimaksud ini apa ya, Bang?" Nah, itu sebuah interaksi gitu loh, teman-teman. Jadi kalau ada fitur live itu digunain ya. Lanjut poin yang selanjutnya, rendah hati dan berbagi pengalaman memperkuat pertumbuhan. Betul, itu fakta. Kenapa fakta? Teman-teman, sekarang itu jangan lupa dengan satu hal yang harus kalian ketahui, yaitu komunitas. Komunitas grup yang harus kalian buat ataupun yang kalian harus join. Kalau grup itu bagus, kalian tinggal join aja gitu loh. Kalau misalkan grupnya toksik ataupun nggak jelas dan tidak sesuai dengan pikiran kalian, keluar, bikin grup aja. Itu banyak kok opsinya, teman-teman. Bikin atau join, gitu aja lah intinya. Kita simpulin aja. Kita lanjut poin yang selanjutnya. Oh, udah kesimpulan ini, teman-teman. Kesimpulan, monetisasi Facebook 2025 semakin ketat. Oke, kenapa semakin ketat? Sekarang sudah dimulai versi undangan. Tulisannya undangan. Kalau dulu kriteria belum terpenuhi, sekarang itu adalah undangan dan itu semakin ketat. Nah, hati-hati jangan bikin pelanggaran. Udah, intinya itu aja, konsisten upload, gak usah bikin pelanggaran. Gak ada cara lain, gak ada jalur belakang, gak ada jalur beli. Jalur beli, Bang, beli jasa monetisasi nggak bisa kecuali beli akun, itu bisa. Nah, lanjut yang poin yang selanjutnya, penyebab tertunda. Saling kunjung, tidak siapkan pembayaran, jarang upload. Nah, teman-teman, kalian udah tahu kan, yang kalau misalkan akun kalian itu follow to follow, terus kalau akun kalian kena pelanggaran spam komentar, ya tertunda lagi, teman-teman. Kita lanjut ke yang ketiga. Solusi, ini masuk ke solusi ya. Hindari trik lama, siapkan akun konsisten 7+ konten per hari. Nah, teman-teman, hindari trik lama. Biasanya ya, kalian itu termakan dengan trik lamanya kreator-kreator yang udah di atas. Contoh, saya membuka dengan lebar data saya, analisa saya di sini, kalian bisa nonton. Ini ketikan saya yang saya kumpulkan untuk bulan ini, ke depan, mungkin sampai akhir tahun kah ataupun tahun depan, nggak tahu sampai ada update lagi ya. Nah, kalian itu biasanya dikasih dengan edukasi yang 2024, 2023 ataupun edukasi yang lama. Nah, jangan ikutin yang seperti itu. Saya ngasih seperti ini karena ini data saya buat. Jadi untuk kalian kasih ke kalian dengan data yang fresh ataupun analisa saya yang fresh. Oke. Nah, lanjut yang selanjutnya, bangun interaksi alami dan personal branding yang kuat. Bangun interaksi alami. Alami itu real ya, teman-teman. Yang tadi saya buat, bikin konsep video yang bisa dihujat bisa, bikin konsep video tanya jawab bisa, seperti kuis. Nah, terus personal branding yang kuat. Kita mau arah kemana? Kita mau dikenal sebagai apa? Itu yang harus kalian pikirkan. Jangan asal buat konten. Contoh, saya mau bikin konten tapi yang orang itu kenal sayanya sebagai orang yang alim, yang ngomongnya lemah lembut, padahal kenyataannya itu kasar gitu kan. Itu bisa aja, teman-teman. Tinggal kalian atur aja untuk di sosial media. Karena apa? Karena yang di sosial media sama kenyataannya itu jelas berbeda. Di sosial media dia sering hujat ataupun dia sering bikin konten yang yang kurang ajar, tapi di dunia nyatanya dia sopan santun, attitude-nya baik. Itu banyak, teman-teman. Tergantung orangnya dan tergantung kalian mau dikenal sebagai apa, sosok seperti apa. Nah, seperti itulah yang harus kalian tentukan. Bang, personal branding saya tentuin dong. Nggak bisa, saya nggak bisa nentuin personal branding orang lain. Yang bisa itu cuma dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu butuh
pengenalan yang mendalam untuk dirinya sendiri. Gak bisa nyuruh orang lain, teman-teman. Jadi saran saya, kenali diri kalian sendiri dulu, oke? Nah, sampai sini udah paham, udah sampai kesimpulan. Semoga ini video bermanfaat, semoga bisa kalian masuk ke pikiran kalian dan kalian paham dari apa yang saya kasih tahu. Kalau kalian kurang paham, komen di bawah. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.